Baik, selamat malam. Eh, Pertama-tama saya perkenalkan nama saya dulu. Nama saya Venantius Nikolaus Jeffrey Bue, dengan NIM 1723030022. Eh, dalam buku kali ini, buku ke-9 dalam kajian seminar masalah sosial dengan judul Kesehatan dan Perawatan Kesehatan sebagai Masalah Sosial. Baik, dalam buku ini saya akan menjelaskan beberapa tentang terkait judul tersebut. Yang pertama, uh, kesehatan. Saya berikan arti daripada kesehatan. Kesehatan adalah kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan bukan sekadar tidak adanya penyakit atau kelemahan. Pemahaman tentang kesehatan telah bergeser seiring dengan waktu berkembangnya teknologi. Kesehatan berbasis digital telah memungkinkan setiap orang untuk mempelajari dan menilai diri sendiri dan berpartisipasi aktif dalam gerakan promosi kesehatan. Berbagai faktor sosial berpengaruh terhadap kondisi kesehatan, seperti perilaku individu, kondisi sosial, genetik, dan biologi, dan perawatan kesehatan dan lingkungan fisik. Yang pertama, peningkatan pelayanan kesehatan. Usaha peningkatan pelayanan kesehatan ditunjukkan untuk menyediakan dan memberikan pemeliharaan kesehatan dalam arti yang luas kepada setiap anggota masyarakat yang membutuhkannya secara efisien dan efektif. Agar usaha peningkatan pelayanan kesehatan tersebut dapat terlaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka seluruh sarana pelayanan kesehatan dan diusahakan untuk berada dalam suatu sistem jaringan hubungan yang serasi. Dalam rangka pelaksanaan sistem jaringan hubungan sarana kesehatan ini, maka sarana pelayanan kesehatan yang paling dasar yakni puskesmas dan satu satuan penunjang berupa balai persoalan kesehatan, balai pengobatan atau BKHIA sejauh mungkin untuk memberikan pelayanan dan mengatasi persoalan kesehatan yang dialami oleh penderita. Hanyalah untuk masalah-masalah kesehatan yang tidak dapat diatasi pada puskesmas akan diteruskan kepada sarana pelayanan kesehatan yang paling tinggi, yakni rumah sakit atau rumah sakit kabupaten. Kemudian untuk masalah kesehatan yang ternyata memerlukan pemecahan lebih jauh dan diteruskan ke rumah sakit provinsi, dan apabila masih diperlukan akan diteruskan ke rumah sakit pada tingkat nasional. Sebaiknya apabila penderita setelah selesai mendapat pelayanan pada sarana kesehatan yang lebih tinggi, maka kemudian akan dikembalikan pada sarana kesehatan yang lebih rendah untuk mendapatkan pemeliharaan kesehatan seterusnya apabila diperlukan. Di lain pihak, sarana pelayanan kesehatan yang lebih tinggi tingkatnya harus selalu memberikan bimbingan kepada sarana-sarana pelayanan kesehatan yang berada di tingkat yang lebih rendah. Bersamaan dengan itu, sarana kesehatan pada tingkat yang lebih tinggi secara teratur memperoleh informasi kesehatan dari tingkat yang lebih tinggi dari tingkat yang lebih rendah untuk diolah. Demikian pula, pendidikan dan latihan tenaga-tenaga kesehatan dilakukan oleh sarana-sarana pelayanan kesehatan lebih tinggi untuk tenaga-tenaga pelayanan kesehatan yang berada pada tingkat yang lebih rendah. Melalui pelaksanaan sistem jaringan hubungan sarana-sarana pelayanan kesehatan tersebut, maka akan terdapat suatu hubungan timbal balik yang serasi antara sarana-sarana pelayanan kesehatan dan berbagai tingkat-tingkatnya, sekaligus dalam rangkaian pembinaan sistem jaringan pelayanan kesehatan tersebut. Maka sasaran peningkatan pelayanan kesehatan akan dalam repelita 2 terutama meliputi: yang pertama, pengembangan puskesmas sehingga setiap kecamatan yang paling sedikit mempunyai satu puskesmas dengan beberapa bagian penunjangnya berupa balai-balai pengobatan dan BKIA.
Kedua, sistem jaringan hubungan pelayanan kesehatan antar puskesmas dan bagian-bagiannya dan rumah-rumah sakit diharapkan sudah berjalan lancar sehingga dapat menjamin penampungan berbagai masalah kesehatan dengan baik. Yang ketiga, mutu pelayanan pengelolaan sistem pelayanan kesehatan akan ditingkatkan sehingga sebagian besar rakyat Indonesia dapat menggunakan sarana-sarana kesehatan baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun yang berada dalam asuhan lembaga-lembaga masyarakat dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, sarana-sarana penunjang pelayanan kesehatan akan dikembangkan sehingga pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan dengan baik. Yang kelima, peningkatan usaha pengamanan obat-obatan, makanan dan sebagainya. Kemudian usaha peningkatan pelayanan kesehatan terutama meliputi kegiatan pengembangan puskesmas, BKIA, balai pengobatan, usaha kesehatan sekolah, rumah-rumah sakit, kesehatan gigi, kesehatan jiwa, pengadaan obat-obatan, alat-alat kesehatan, serta laboratorium kesehatan. Dalam proses pembuatan bahan-bahan makanan yang tersebar luas di kalangan rakyat, teh, opak, dan lain-lain sebagainya. Usaha-usaha penyuluhan gizi akan diarahkan kepada usaha untuk mendorong perkembangan pola makanan di kalangan masyarakat yang memenuhi kebutuhan gizi yang diperlukan. Kegiatan ini akan diaktifkan dikaitkan dengan usaha-usaha di bidang pemasaran bahan makanan sehingga masyarakat banyak dapat memperoleh kemungkinan untuk mendapatkan bahan makanan bergizi tinggi yang dapat dijangkau oleh kemampuan daya belinya. Yang kedua, kesejahteraan sosial. Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial dalam rangka pembangunan nasional terutama diajukan kepada pembinaan dan pemupukan kemampuan serta kesanggupan anggota masyarakat yang terhalang oleh keadaan sosial ekonomi, sosial budaya, fisik, dan mental untuk lebih banyak melakukan peranan mereka secara positif dalam proses pembangunan. Dengan demikian, kelompok-kelompok masyarakat tersebut memperoleh kemungkinan untuk mendapatkan kehidupan layak sesuai dengan asas keadilan sosial yang merata. Kecuali itu, kebijaksanaan juga ditunjukkan untuk mengurangi ketidaksetaraan sosial di antara kelompok-kelompok masyarakat. Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial dalam rangka. Yang berikutnya, soal perhatian juga diberikan kepada masalah-masalah yang timbul sebagai akibat pengaruh sampingan dalam proses perkembangan yang menyebabkan kemerosotan nilai-nilai, misalnya pelacuran, kejadian yang tak terawasi, penyalahgunaan narkotika, dan sebagainya. Salah satu segi lain daripada usaha pembangunan kesejahteraan sosial adalah pengembangan sistem jaminan sosial dan pengerahan dana sosial sesuai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang manfaatannya dikaitkan secara langsung dengan keperluan pembangunan. Kebijaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial pada umumnya bersifat membantu mendorong perubahan sikap-sikap sosial masyarakat yang lebih sesuai dengan pembangunan. Keadilan dan masalah-masalah. Proses pembangunan pada umumnya akan memberikan pengaruh-pengaruh prinsip di bidang kesejahteraan sosial, tetapi di samping itu kemungkinan akan terdapat pula akibat samping yang kurang serasi. Hal ini dapat menggoncangkan nilai-nilai sosial yang lama sehingga sering menimbulkan perasaan cemas, ketidakpastian, dan ketidakstabilan. Kecuali itu, masih terdapat pula keadaan-keadaan yang merupakan kelemahan-kelemahan dan kebincangan sosial dan masyarakat sebagai warisan ketiadaan pembangunan di masa sebelumnya. Hal ini merupakan salah satu masalah utama yang perlu segera ditanggapi dalam usaha pembangunan di bidang kesejahteraan sosial. Di samping itu terdapat pula masalah-masalah kesejahteraan sosial lainnya, misalnya masalah tunakarya, terutama yang berasal dari golongan berkemampuan ekonomi sangat rendah. Masalah tersebut disebabkan kegagalan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan sebagai akibat belum terpenuhnya pengembangan kesempatan kerja
yang memadai atau terjadinya pergeseran-pergeseran sektor pekerjaan serta perubahan-perubahan persyaratan-persyaratan kerja. Dalam bidang ini terdapat satu masalah yang juga penting, yaitu mengenai generasi muda Indonesia. Persoalan pokok di sini adalah untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan generasi sebagai sumber manusia muda atau sebagai sumber tenaga kerja potensial. Baik, mungkin yang dapat saya bicarakan atau yang berbicara atau menganalisis hasil dari buku ke-9 dengan judul tadi kesehatan dan perawatan kesehatan sebagai masalah sosial. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di tempat ini. Sekian dan terima kasih.